Pertemuan Jokowi dan juga Prabowo Subianto di momen terakhir itu memang menunjukkan beberapa penafsiran politik, di mana pertemuan kedua tokoh ini tidak hanya satu dua kali, tapi sudah beberapa kali. Nah, tentu adanya kedekatan antara Presiden ke-7 dan ke-8 ini menunjukkan beberapa hal. Apakah di sini memang Prabowo masih membutuhkan nasihat dari Jokowi untuk memerintah, untuk kekuasaannya, atau Jokowi yang sengaja memastikan bahwa legasi kebijakan yang telah dibuat itu akan diteruskan Prabowo. Nah, kedua kepentingan ini yang selalu muncul menyeruak di berbagai macam ruang publik. Cuman tentu itu sudah menjadi asumsi umum di banyak hal ya. Tapi yang menarik dari pertemuan terakhir dari Jokowi dan Prabowo di Kertanegara itu bertepatan dengan adanya seruan Jokowi untuk menggerakkan relawan-relawannya mendukung pemerintahan Prabowo Gibran untuk periode kedua. Dan di satu sisi pula Jokowi yang sudah banyak beredar dengan inisial J itu akan masuk ke PSI. Nah, ini menarik karena kalau sebelumnya itu lebih pada koordinasi pemerintahan, koordinasi kebijakan, tapi sekarang lebih pada urusan politis. Nah, kalau kita bisa lihat secara seksama, memang seruan Jokowi untuk mendukung Prabowo Gibran untuk kedua kalinya itu memang sah-sah saja ya sebagai seorang politisi, di mana aspirasi itu tidaklah statis tapi dinamis. Cuman yang kita lihat, tentu seruan itu harus dilandasi dengan berbagai macam validasi. Apakah memang publik itu masih mendukung pemerintahan Prabowo Gibran untuk periode kedua? Karena lagi-lagi pemilu itu masih jauh, 2029 masih jauh, dan memang sejauh ini incumbent punya potensi besar untuk menang lagi di 2029 ke depan. Masalahnya adalah kita juga dihadapkan pada berbagai macam kritikan publik selama ini soal kebijakan-kebijakan pemerintahan. Jadi memang tentu momennya antara seruan itu dengan realita yang ada di lapangan itu masih belum tepat. Jadi memang kalau kita bisa lihat secara lebih detail untuk seruan Jokowi ini, ya saya pikir itu lebih pada upaya untuk konsolidasi relawannya agar tetap bersatu, tetap utuh, jangan sampai tercerai-berai. Nah, itu penafsiran pertama. Penafsiran kedua yang tadi saya sebut ya, soal inisial J dalam beberapa hal itu dikaitkan dengan PSI. Nah, bisa jadi itu menjadi semacam sinyalemen bahwa Jokowi minta restu ke Prabowo akan bergabung ke PSI, atau mungkin ada hal-hal lain yang di luar itu. Tapi paling tidak itu menunjukkan bahwa komunikasi antar kedua figur ini, baik itu dalam konteks kebijakan, konteks pemerintahan, hingga urusan politik praktis yang menyangkut prospek karir beliau berdua ini juga dibicarakan. Nah, saya pikir disinilah kita bisa melihat bahwa kedekatan antara mantan presiden dengan presiden ini lebih dari sekedar hubungan politis, tapi bisa juga hubungan personal. Karena dibandingkan dengan pertemuan presiden yang lain, misalnya dengan Bu Mega atau dengan SBY, itu bisa dihitung dengan jari. Tapi dengan pertemuan Jokowi dan juga Prabowo yang sudah kesekian kali, itu menunjukkan bahwa gelagat hubungan ini bisa jadi akan terus berjalan hingga nanti 2029. Nah, pertanyaannya, apakah memang pertemuan lanjutan dari Jokowi Prabowo ini akan tetap berupaya mendukung Prabowo Gibran periode kedua, atau hal yang lain?
Karena yang kita lihat memang kedua figur ini menghadapi persoalannya masing-masing, antara Jokowi yang masih diterpa isu jasa palsu, Prabowo yang menghadapi kompleksitas pemerintahan. Jadi memang di momen pertemuan-pertemuan berikutnya bisa jadi malah isu lain yang akan dibahas. Jadi menarik untuk kita simak apakah seruan Jokowi untuk mendukung Prabowo Gibran kedua kali berkuasa itu akan terus konsisten di pertemuan-pertemuan berikutnya atau ganti topik. Karena memang seruan dari Prabowo ini sangat berkaitan pula dengan kelangsungan karir Gibran sebagai seorang wapres. Karena kita tahu Gibran masih punya prospek panjang untuk di pemerintahan meskipun banyak kritikan sana sini. Nah, inilah yang saya pikir menjadi poin penting Jokowi ya untuk melihat apakah di pertemuan berikutnya akan membahas hal yang sama atau hal yang lain. Karena kalau kita bisa simak di berbagai macam pertemuan sebelumnya itu mesti ganti topik. Pertemuan pertama di Solo itu lebih pada membahas hasil kunjungan luar negeri Prabowo di berbagai macam negara. Kunjungan kedua itu di Kertanegara lebih condong pada silaturahmi ya, meskipun silaturahminya lebih dari itu ya. Yang ketiga di Solo lagi ketika ada Kongres PSI. Yang keempat baru terakhir ini. Nah, tentu masalah jarak pertemuan dan topik saya pikir akan terus menjadi concern ya. Ketika isu yang menerpa Jokowi makin tinggi, bisa jadi pertemuan dengan Prabowo akan intens. Begitu pula dengan Prabowo, ketika Prabowo menghadapi berbagai macam masalah konsolidasi, masalah soal pelaksanaan kebijakan, mungkin juga akan meminta berbagai macam masukan dari Jokowi. Jadi memang kita lihat sejauh mana kompleksitas isu yang atau masalah yang dihadapi kedua tokoh ini akan terus membuat keduanya akan intens bertemu di beberapa momen berikutnya. Jadi itu rekan-rekan, kita tunggu saja bagaimana nanti kedua figur ini akan berbincang, apakah isu soal kekuasaan atau isu lain. Kita simak nanti.